Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan 11 dengan teknik searching. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang teknik sorting atau pengurutan, sekarang teknik searching atau pencarian. Searching ini dapat memilih dan menyeleksi sebuah elemen yang dicari. Pencariannya ada tunggal, ada max min. Kalau tunggal itu ada sekuensial. Sekuensial ini artinya berurut, dan binary search. Lalu max min ini mencari nilai maksimal dan minimal. Ada straight max min dan ada teknik DNC. Sequential search. Ini ada digunakan untuk data yang belum terurut atau sudah terurut, dimulai dari record 1, 2 dan seterusnya. Algoritmanya tentukan I, lalu dicek I-nya sesuai dengan indeksnya, diulangi lagi sampai pencarian sukses. Langkah pencariannya ini dari array seperti ini, yang dicari adalah nilai 15. Kalau kita cari tadi, caranya adalah dari indeks yang pertama ya, indeks yang pertama 10. Apakah sudah ada 15? 10 tidak sama dengan 15, maka A2-nya sama dengan 4. Maka dicari ke 4, maksudnya seperti itu. Lalu apakah 4 sudah sama dengan 15? Ternyata tidak sama, maka A3-nya 9. Apakah 9 sudah sama? Maka belum sama, maka A4-nya 1. Apakah sudah sama? Maka A4-nya, A5-nya 15. Langkah 2 adalah 15, maka pencarian sukses. Nah, untuk sekuensial seperti itu karena berurut, jadi dari 1 sampai indeks terakhir. Nah, ini dia 1, 2, 3, 6, X 15, iterasinya 1 sampai 6. Iterasi ini adalah langkah-langkahnya tadi ya, 1 sampai 6 ini jumlahnya. Karena indeksnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi langkahnya ada 6. Lalu teknik sekuensial, ini masih sekuensial juga. Mencari data dari 15. Untuk urutannya seperti, misalkan data yang dicari adalah X sama dengan 15 dibandingkan dengan I sampai ke 6. Kita lihat di sini data sama dengan 13. Apakah 13 sudah sama dengan 15? Belum, maka ditambah. Langkah 2 adalah I-nya 2 ke 16. Apakah 16 sudah 15? Belum sama, maka ditambah terus. Ini masih dengan yang tadi ya, sampai yang dicari yang paling belakang, ditambah terus, lalu sampai I-nya yang ketiga yaitu 14, lalu I-nya ke 5, lalu I-nya ke 6 dan dapat data 15, makanya 1 sampai 6. Kalau yang sebelumnya tadi ini 15 berarti iterasinya 1, 2, 3, 4, 5 kali. Lalu kita beralih ke contoh 3. Pencarian tidak ditemukan atau gagal. Itu jika sampai indeks terakhir itu tidak ada. Bukan merupakan elemen data. Lalu yang kedua adalah binary search, untuk data yang sudah terurut. Kalau tadi sekuensial boleh terurut atau belum terurut. Tapi kalau datanya sudah ada terurut, terindeks, misalkan menaik atau ascending, nah itu bisa dicari, atau descending dari besar ke kecil bisa, intinya sudah terurut. Nah, ini dia algoritmanya, ada low sama dengan 1, ada height sama dengan n. Ketika low kurang dari sama dengan height, maka kerjakan langkah nomor 3. Nah, ini semuanya ya. Jika x kurang dari nilai tengah, maka height sama dengan min 1. Kurang dari nilai tengah berarti X-nya ke kiri, jadi nanti dicari nilai tengahnya dulu. Lalu jika yang dicari itu kurang dari nilai tengah, maka dicarinya ke kiri. Jika X-nya lebih dari nilai mid, maka pencariannya ke kanan, karena tadi sudah berurut ya. Jika X-nya lebih dari height, maka pencarian gagal ya, karena tadi sudah sampai di ujung, height ini sampai di ujung indeksnya, maka gagal.
Binary search yang dicari adalah 3, low sama dengan 1, height-nya sama dengan 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tadi ya. Ini 1, lalu height ini adalah data yang terakhir, indeksnya sampai 9. 1 tambah 9, 10, 10 dibagi 2 sama dengan 5 ini ya. 5, data kelima yaitu 15. Nah, karena datanya 15 ini, kita akan yang dicari adalah 33 kurang dari 15, maka kita akan mencari ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri kita mulai mencari sekarang. Jadi setelah dibagi 2, lalu kita cari kiri atau kanan. Setelah itu kita ulangi langkahnya lagi. Kita ulangi langkahnya, low-nya sama dengan 1, sebelah kiri sampai 11 ya. Height-nya sama dengan 4. Low kurang dari sama dengan height. 1 kurang dari sama dengan 4 ya. Maka dicari 1 tambah 4, 5. 5 dibagi 2, 2,5. Yaitu 5 dibagi 2, 2,5. Maka diambil 2-nya saja, yaitu 3. Maka di sini. Jadi setelah 4 tadi dibagi 2 lagi. 1 tambah 4, 5 dibagi 2, 2,5. Diambil nilai 2-nya saja, setengahnya 3. Indeks yang kedua yaitu 3. Maka langkahnya berhasil ditemukan. Pencarian berhasil. Itu binary search. Teknik pencarian max min. Teknik max min, waktu tempuh ada best case, average case, dan worst case. Jadi ada 3 cara. Kita lihat ini algoritmanya. Jika AI lebih dari max, maka max diisi oleh AI, else AI kurang dari min, maka min diisi oleh AI. Nah, tergantung kalau max min ini nanti akan dicari satu persatu. Yang pertama adalah base case. Base case ini rumusnya n min 1, jadi jumlah indeksnya misalkan 9 dikurang 1 sama dengan 8, berarti 8 kali operasi. Ini ada contoh bilangan yang telah disusun secara increasing ini dari menaik ya, dari kecil ke besar. Ada 2, 4, 5, dan 10. Penyelesaian base case menghasilkan bilangan minimal 2, maksimal 10 ya. Kalau dilihat minimal 2, maksimal 10. Nah, operasi perbandingannya adalah karena indeksnya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ini 4 dikurang 1 sama dengan 3. Lalu penyelesaian base case-nya, tadi ada 2, 4, 5, 10 itu arraynya. Kita lihat saat I sama dengan 1, I sama dengan 1, maka dicek data yang kedua. Max sama dengan min sama dengan 2, ini yang pertama ya. Lalu saat I sama dengan 1, APK dicek data yang kedua, 4 lebih dari 2, maka max sama dengan 4. Karena 4 lebih dari 2, maksnya diisi 4. Lalu kembali lagi, dicek lagi data yang ketiga. Apakah 5 lebih dari 4? Karena 5 lebih dari 4, maka maksnya diisi 5. Dan kembali lagi. Lalu, apakah 10 lebih dari 5? Karena 10 lebih dari, maka maksnya sama dengan 10. Dan ditemukan maks sama dengan 10. Kalau minnya tadi di awal sudah ditemukan ketika I sama dengan 1. Langsung ada min. Nah, ini max sama dengan 4, karena ini lebih kecilnya 2, maka diisi 2. Untuk worst case ini adalah disusun secara decreasing atau menurun, beda tadi dengan base case. Rumusnya adalah 2 dalam kurung n min 1, maka 2, ini ada 1, 2, 3, 4, 4 dikurang 1, 3, 3 kali 2, 6. Maka akan ada 6 kali langkah untuk mencari max min. Nah, kita lihat di sini ditemukannya max 80, minnya min 10. Kita lihat ya, max min sama dengan 80. Ini pertama 80, lalu dicek data yang kedua. Apakah 21 lebih dari 80? Salah ya. Maka yang betul adalah 21 kurang dari 80, maka minnya diisi 21. Lalu yang kedua, apakah 6 lebih dari 80?
Salah lagi, maka 6 kurang dari 21. Kenapa di sini 21? Karena tadi minnya sudah diisi 21, maka min sama dengan 6. Lalu yang ketiga, apakah min 10 lebih dari 80? Masih salah. Maka min 10 kurang dari 6 yang tadi, maka min sama dengan min 10. Ini kan max min sama dengan 80, berarti min sama dengan min 10, dan ini otomatis nggak tahu max atau min, tapi karena min sudah ditemukan maka maxnya sama dengan 80. Average case ini dilakukan pada himpunan yang tersusun secara acak, tidak decreasing, tidak increasing, berarti tidak menaik, tidak menurun, tidak menaik. Operasinya 3n per 2 min 1, ini rumusnya. Jadi jika ini indeksnya ada 4, berarti 3 kali 4, 12 bagi 2, 6 dikurang 1, 5 kali proses. Nah, ini ditemukan untuk 5 min 4, 9, 7, ditemukan maksnya 9, elemen minnya sama dengan min 4. Nah, 5 kali proses. Kita lihat di sini operasi perbandingannya 5 kali, max min sama dengan 5. Lalu kita cek apakah data yang kedua, apakah min 4 lebih dari 5? Salah, maka min 4 kurang dari 5, minnya min 4. Apakah 9 lebih dari 5? 9 lebih dari 5, betul ya, maxnya sama dengan 9. Lalu kita lihat lagi yang 7. Karena di sini 9, maka dicek di sini 9. Apakah 7 lebih dari 9? Salah, maka 7 kurang dari min 4. Dicek yang ininya, bukan dicek yang arenya lagi, tapi dicek yang hasilnya sudah diisi. 7 kurang dari min 4. Yang mana yang betul? 7 lebih dari 9 atau 7 kurang dari min 4? Karena dua-duanya salah, maka keluar dari perulangan dan ditemukan min sama dengan min 4, max sama dengan 9. Teknik pencarian nilai max min dengan teknik D dan C. Divide and conquer. Di yang pertama kemarin sudah saya jelaskan. Arraynya ada 9 indeks. Lalu kita lihat di sini ada 1,9 karena tadi indeksnya dimulai dari 1, lalu yang paling besar adalah ini ya 9. Lalu bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai ini? Nah, ini 1,9, 1 tambah 9, 10 bagi 2, 5. Berarti 1,5. Ini diteruskan setelah angka 5 adalah 6. 9 dapat dari sini. Nah, ini 1,3 dapatnya dari 1, lalu 1 tambah 5, 6 bagi 2, 3. Setelah 3, 4, 5-nya dapat dari sini 6. 7 dapat dari 6 tambah 9 yaitu 15. 15 dibagi 2, 7,5, maka diambil nilai 7-nya, lalu 8, 9. 1,3, 4 dibagi 2, 2, ini satunya dari sini, lalu setelah 2, 3, 3,3. Karena sudah ditemukan nilai yang sama 3,3, maka berhenti dan sudah ditemukan nilai indeks yang di awal 1,2. Maka semuanya sudah berhenti, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9 tidak punya cabang lagi. Lalu posisinya dibalik, membalik terlebih dahulu. Nah, posisinya dibalik, tadinya seperti ini, 1,9-nya di atas, sekarang di bawah, dibalik ya. Nah, kita lihat 1,2, 22, 13. Di sini ada 1,2. Satunya 22, 2-nya 13. Lalu 3,3. 3,3 sama-sama indeks ketiga, berarti minima 1,3. 1,3 berarti 1, 2, 3 dicari max minnya. Maxnya 22, minnya min 5. Lalu sekarang 4,5. Indeks keempat dan indeks kelima adalah min 8. Ini indeks keempat dan indeks kelima min 8 dan 15. 6,7. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 dan 17. 89 ini 31 dan 47. Dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3147. Lalu 1,5 1 2 3 4 5. Nah, di antara data ini dicari max minnya. Maxnya 22, minnya adalah min 8. Lalu 6,9 tuh 2 3 4 5 6. 6 itu 6 sampai 9 ini ya, dicari maxnya adalah 60, minnya adalah 17. Yang terakhir 1,9. Nah, ini dicari 1,9, berarti dari awal sampai akhir itu dicari maxnya adalah 60, lalu minnya yaitu min 8. Posisi penggabungan max min. Nah, sehingga didapatkan maxnya 60, minnya 8 dengan cara seperti itu. Nanti tinggal diberikan ke algoritmanya. Untuk latihan soal pilihan ganda yang paling belakang 1-5 soal silahkan dikerjakan. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.